Halo sahabatnya, salam hebat, luar biasa. Selamat datang di channel Koneksi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes. Oke teman-teman, hari ini karena banyak pertanyaan yang masuk di dalam Instagram saya, di DM ya, di kolom komen, maka saya akan buat satu sesi atau satu konten yang tentang Q&A. Saya akan jawab pertanyaan teman-teman semua netizen di sini, dan setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini ada 10 pertanyaan yang ingin saya bahas. Kita sama-sama diskusi dan sama-sama sharing teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa tuliskan di kolom komen supaya kita bisa bikin kontennya lagi. Oke, ini ada 10 pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Satu saran untuk orang yang baru memulai usaha, Pak Vino. Wah, ini banyak banget nih. Pak, saya mau mulai usaha, sarannya harus ngapain gitu. Oke, saya kasih saran langsung. 2 saran buat Anda, yaitu yang pertama, Anda harus berani memulai. Yang kedua itu carilah mentor. Carilah mentor yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin tekuni. Ya, cari mentor atau pembimbing yang memang qualified untuk membimbing Anda. Mungkin Anda bisa cari mentor di Instagram, Anda bisa cari mentor di YouTube, Anda bisa cari mentor di Facebook atau sosial media, atau Anda bisa cari mentor secara offline di kota Anda masing-masing mungkin. Nah, itu saran saya, oke? Jadi ketika Anda memulai usaha, ketika Anda sudah ada keberanian dan ada yang mengarahkan dan membimbing Anda ke jalur yang benar, ke track yang benar, sama seperti kalau kita naik mobil teman-teman. Kita kalau mau belajar mobil harus kepada orang yang sudah pernah bisa nyetir mobil. Kita nggak mungkin nyetir mobil atau kita nggak mungkin belajar mobil kalau kita belajar sama orang yang sama sekali nggak ngerti. Walaupun dia teorinya ngerti nih, nginjak koplingnya tahu, nginjak gasnya tahu, tapi dia nggak pernah praktek, itu sama saja omong kosong. Jadi lebih baik Anda cari pembimbing yang sudah praktek dan memang sudah qualified untuk membimbing Anda. Yang kedua, ini pertanyaan juga yang sering ditanyakan kepada saya, yaitu Pak Vino, bisnis apa sih? Ya, saya ini bisnis apa sih? Oke, saya jawab. Bisnis saya adalah direct selling, jadi jualan. Ya, direct selling itu kan penjualan langsung. Jadi saya punya titik distribusi sekitar 50 cabang di Indonesia. Kita punya kantor di 50 cabang dan perusahaannya udah berdiri 20 tahun lebih gitu ya. Dan sampai sekarang ini kita punya produk sekitar 70 macam produk bermacam jenis, dan terdiri dari makanan kesehatan dan food suplemen gitu ya, dan makanan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari ya, consumer goods. Oke. Pertanyaan ketiga yaitu cara ampuh untuk mempersingkat kesuksesan bisnis. Ini pertanyaan yang paling banyak masuk dalam Instagram saya juga teman-teman, dimana ini saya bingung jawabnya gitu ya, karena bisnis ini butuh namanya waktu gitu, butuh namanya proses. Nggak bisa kita misalnya kita kerja di perusahaan langsung digaji. Kadang malah kita tahun pertama, tahun kedua itu ada namanya apa ya, tidak ada hasil apa-apa gitu. Saya pertama kali membangun bisnis saya di tahun pertama itu hasilnya kayaknya secara materi, secara uang itu kurang ya, bahkan dianggap minus. Saya harus keluar inilah, promosi itulah, saya harus keluar kota lah, saya harus keluarkan biaya untuk naik pesawat lah, kemana ke situ. Dan akhirnya saya pikir-pikir ini uangnya dari mana gitu ya, karena uangnya untuk keuntungannya langsung itu nggak sebanyak kalau kita mungkin kita bayangkan gitu ya. Karena setahun di awal tuh masa-masa perjuangan kita teman-teman. Nah makanya kalau ini untuk mempersingkatnya gimana Pak? Oke, saya punya jawabannya. Jadi kalau kita ingin mempersingkat kesuksesan bisnis, kita harus namanya digitalisasi. Apapun usaha yang Anda lakukan sekarang, kalau Anda nggak melakukannya di dalam dunia digital, kalau Anda tidak melakukannya dengan terbantu dengan namanya digital ya, atau sosial media dan lain-lain, itu pasti Anda akan lebih lambat dibandingnya orang yang menggunakan semuanya secara digitalisasi. Oke, itu jawaban saya. Ini pertanyaan yang keempat nih. Ini yang sering saya alami juga, dan teman-teman yang mungkin waktu masih kuliah atau Anda SMA, Anda masih bersekolah berstatus seragam SMA gitu ya, pasti Anda sering mengalami ini. Pak Vino, saya mau buka usaha atau bisnis di usia muda, tetapi kok malah dijauhin teman-teman saya. Ayo, siapa yang ngerasa seperti ini? Ya kan? Kenapa? Karena gini, di satu sisi ada orang lain yang mungkin berpikir, atau teman-teman kita di saat SMA atau mungkin berkuliah, mereka berpikir yang penting sekolah, kuliah yang baik, sudah cukup gitu ya. Tidak berpikir 10 tahun, 15 tahun ke depan. Tetapi kalau kita mau berbisnis, kita mau bangun usaha, itu kita berpikir jangka panjang. Ya, cara berpikirnya pasti berbeda teman-teman. Ketika yang satu mungkin sudah
memikirkan bagaimana untuk mencapai masa depan lebih baik, bagaimana untuk dapatkan uang, bagaimana untuk bisa bayar uang sekolah sendiri atau bayar kuliah sendiri. Yang lain mungkin berpikir yang penting nikmati hidup, bisa senang-senang dulu, bisa nonton bioskop lah, bisa ke sana ke sini, ya kan, bisa nongkrong di kafe dan lain-lain. Dan akhirnya cara berpikirnya berbeda ini yang membuat akhirnya nggak cocok dan akhirnya cara berpikirnya berbeda sehingga teman kita mungkin berpikir kita ini nggak asik. Terlalu serius, kamu terlalu mikir masa depan, terlalu jangka panjang banget, terlalu mikir panjang banget. Udahlah, hidup ini nikmati sekarang, jangan mikir yang lain. Nah, itulah akhirnya kita nggak sevisi, ya kan, nggak sejalan, dan akhirnya mungkin kita berbeda dengan teman-teman kita dan mereka merasa orang ini nggak asik. Tapi inilah tantangan kita, teman-teman. Kalau kita hari ini mau membangun usaha, mungkin ada harga yang harus dibayar. Ya, salah satunya adalah kita harus bayar harga, mungkin kehilangan teman lah. Tapi kan suatu saat kita pasti ketemu teman-teman yang bisa sevisi, yang mau bangun masa depan bersama-sama dengan kita. Oke? Pertanyaan kelima, ini pertanyaan sangat klise. Pak Vino, saya mau buka usaha tapi nggak ada modal. Gimana ya? Ini pertanyaan mungkin udah 10.000 kali saya baca sampai sekarang gitu ya. Di setiap webinar, setiap Instagram live, di setiap DM ya, di setiap pertanyaan di kolom komentar, semua mirip-mirip pertanyaannya. Saya mau usaha, saya mau bikin bisnis, tapi saya nggak punya modal, Pak. Gimana? Udah teman-teman, modal itu selalu dikaitkan dengan namanya uang gitu ya, materi. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa bangun bisnis, ya kan? Memang betul, kalau kita memang sama sekali nggak ada uang sama sekali gitu ya, pasti kita juga kesulitan untuk bangun bisnis. Tetapi satu hal teman-teman, modal uang itu bukan hal yang paling pertama atau paling utama. Ya, nomor satu tadi saya sudah sebutkan yaitu keberanian. Yang kedua itu Anda punya relasi. Relasi itu juga sebuah yang namanya modal relasi. Kalian punya teman ini, teman yang punya keahlian seperti ini, itu modal relasi teman-teman. Jadi modal itu nggak harus tentang uang gitu. Ya, jangan terkotakkan atau jangan terdistraksi dengan namanya modal uang tadi. Karena banyak orang sukses di muka bumi ini, mereka awalnya modalnya terbatas sekali. Secara materi mereka terbatas, tapi mereka punya modal skill mungkin, modal pengalaman, mereka punya modal dengan relasi yang baik dengan teman-teman mereka, punya relasi bisnis yang besar ya kan, mereka punya modal keberanian ya kan, itu semua tuh modal teman-teman. Jadi jangan kita cuma berpikir tentang modal uangnya, tapi kita harus berpikir lebih besar daripada itu. Oke? Pertanyaan yang keenam teman-teman, ini juga sering ditanyakan nih, Pak Vino, saya mau buka usaha, tapi bingung mulai dari mana. Oke, ini sama kayak pertanyaan pertama tadi ya, saran untuk orang yang baru pertama kali mulai bisnis harus ngapain. Ya, menurut saya Anda harus mulai dari menemukan mentor atau menemukan role model Anda. Jadi Anda temukan, misalnya Anda ingin di bisnis properti, Anda temukan orang yang sukses di bisnis properti. Anda ingin menemukan orang yang sukses di bidang misalnya jasa gitu ya, atau di bidang kuliner. Anda temukan orang yang sukses di bidang kuliner itu dan belajar dari mereka. Kalau Anda nggak bisa belajar secara langsung, Anda nggak bisa mungkin langsung berkomunikasi secara offline tatap muka langsung, Anda bisa belajar dari mungkin sosial medianya, belajar dari Instagramnya, YouTube-nya. Ya kan, ketika dia membuat video atau apapun lah ya yang membuat Anda dapat ilmu gitu ya, atau kalau perlu dia bikin seminar, kita ikutin seminarnya. Nah, itu semua namanya mentor teman-teman. Kita harus, karena murid yang mencari mentor, bukan mentor yang mencari murid ya kan. Jadi kita sebagai murid ini yang harus mencari guru kita yang terbaik di bidang itu, dan kita belajar dan menyerap ilmunya. Oke? Pertanyaan yang ketujuh, yaitu buka usaha itu lebih baik ngumpulin modal dulu atau pinjam dari bank. Wah, ini pertanyaan yang dalam gitu ya. Kalau menurut saya dua-duanya nggak salah teman-teman. Kalau kita mungkin mau ngumpulin modal dulu dengan waktu yang jangka yang sangat panjang, terlalu lama kita nggak bisa mulai-mulai, lebih baik ya pinjam bank dulu ya kan. Kenapa? Karena gini, pinjam bank bukan berarti kita sama sekali nggak punya uang sama sekali ya. Kalau menurut saya, kalau Anda pinjam bank betul-betul murni dari nol, sama sekali nggak ada uang sama sekali, mungkin Anda juga akan nggak dipercaya oleh banknya, yang pertama. Yang kedua itu juga zona berbahaya teman-teman, karena kita belum tentu bisa membayar mungkin hutang yang kita pinjam tadi. Jadi intinya adalah Anda tetap harus kumpulin modal dulu ya kan, harus ngumpulin modal itu tadi saya lagi bukan masalah uangnya, tapi modal, mungkin Anda ngumpulin modal relasi, Anda mungkin mengumpulkan modal customer ya kan. Jadi udah ada customernya dulu ya kan, nggak masalah. Lalu Anda bisa mengumpulkan yang namanya modal keberaniannya
selama ini Anda nggak berani memulai, sekarang Anda bisa berani memulai. Nah, itu semua dikumpulkan dulu, baru nanti ketika Anda mungkin secara uang kurang atau tidak, itu kan tergantung dari usaha apa yang kita ingin buka gitu kan, usaha apa yang kita ingin mulai. Nah, ketika mungkin ada kurang, ya nggak apa-apa. Kalau Anda mungkin dapat kesempatan untuk bisa meminjam dari bank, ya Anda harus gunakan itu dengan baik. Dan sama sekali kita nggak boleh gunakan uang itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu uang murni untuk berbisnis, untuk bisa menghasilkan produktif gitu ya, bisa menghasilkan profit dari uang yang kita pinjam tadi. Nah, sehingga dan Anda harus disiplin teman-teman. Ini poin pentingnya. Ketika Anda mungkin meminjam dari bank atau ya menurut saya lebih baik dari bank ya, daripada dari yang institusi yang nggak jelas, dari mungkin koperasi-koperasi yang nggak jelas gitu ya. Tapi intinya satu, Anda harus betul-betul disiplin menggunakan uang itu betul-betul untuk usaha, bukan untuk kebutuhan Anda, apalagi untuk kesenangan Anda gitu kan. Hari ini ke diskotik ada uang ya kan, uangnya padahal ini uang usaha. So ketika Anda mungkin pinjam dari bank, berarti Anda harus lebih disiplin, resikonya juga lebih besar. Tetapi kalau Anda bisa manage dengan baik, Anda bisa sukses. Tapi kalau ngumpulin modal, kelebihannya Anda mungkin lebih tenang ya kan, Anda bisa lebih fleksibel, tetapi kelemahannya juga mungkin Anda lebih lama untuk mengumpulkannya. Jadi dua-duanya nggak salah. Yang penting di mana Anda bisa mantap hati Anda. Kalau Anda orang tipe yang bisa mengambil risiko, berani mengambil risiko dan berani untuk disiplin dengan diri sendiri, saya sarankan ya pinjam dulu nggak apa-apa gitu ya, supaya bisa lebih fight gitu kan. Karena ada orang yang mungkin pinjam itu karena lebih fight gitu. Wah, saya harus melunasi dengan baik, saya harus bisa mengembalikan dengan baik ya kan, itu semua ada. Tapi ada tipe juga yang pinjem uangnya belum keluar sekarang, nggak apa-apa lah, nggak usah dipikir dulu lah, nanti masih panjang lah. Itu pola pikir yang betul-betul keliru teman-teman. So ini dua-duanya nggak salah, yang penting Anda bisa disiplin dengan uang Anda. Oke? Yang ke-8 yaitu cara menabung yang tepat. Gimana Pak? Saya sudah buatkan kontennya ya, 3 cara menabung yang benar untuk generasi muda. Nanti di kiri atas ya ditampilkan aja videonya, Anda bisa tonton video itu. Yang intinya ada 3, menabung emas, menabung saham, menabung properti. Di situ sangat bagus sekali untuk bisa untuk bisa investasi untuk masa depan. Nomor 9, ini pertanyaan yang kontroversi teman-teman. Wah, Pak Vino, kalau orang tua saya tidak mendukung saya berbisnis, malah disuruh untuk fokus kuliah dulu gimana, atau fokus sekolah dulu gimana? Oke, pada dasarnya teman-teman, ini dialami oleh banyak anak muda gitu ya. Karena mungkin ketika kita berbisnis, ketika membangun usaha, pasti kita akan fokus, kita akan terpecah. Dari mungkin yang dulunya harusnya sekolah, fokusnya sekarang bisa terpecah di bisnis. Tapi satu hal, semua orang tua pada dasarnya sayang sama kita. Semua orang tua pada dasarnya pingin kita tuh berhasil, pingin kita sukses. Kenapa kita kadang dilarang untuk berbisnis? Karena mereka takut kita ini gagal nanti teman-teman. Udah gagal dalam bisnisnya, gagal juga dalam perkuliahan atau sekolahnya. Ya kan? Tapi satu hal, ketika Anda bisa membuktikan, Anda bisa proof, Anda bisa memberikan suatu ini loh, saya bisa ya, suatu keyakinan untuk orang tua kita. Kalau Anda bisa, ya sudah, maju terus, pantang mundur. Ya tiba-tiba Anda kasih aja mereka, orang tua kita hadiah, atau mungkin kasih jalan-jalan ke luar negeri, bisa kasih mereka misalnya contohnya umroh, ya kan? Mereka pasti senang banget teman-teman. Mereka pasti akan bangga dengan kita, ya kan? Nah, itulah pentingnya, poin pentingnya di mana kalau Anda bisa membuktikan betul-betul dan Anda yakin dengan apa yang Anda kerjakan, just do it, lakukan itu, ya. Berbisnis terus, nggak masalah, oke? Pertanyaan yang ke-10, pertanyaan terakhir teman-teman. Pak, gimana sih untuk bisa mengubah nasib? Saya ini mungkin latar belakangnya orang nggak punya, saya dari latar belakang mungkin tinggal di desa Pak, tapi saya ingin sukses Pak. Yes, jadi caranya untuk mengubah nasib adalah ubah lingkunganmu. Ya, saya harus ngomong jujur teman-teman, nggak ada namanya seorang pemabuk bisa sembuh dari mabuknya kalau dia masih kumpul dengan teman-teman yang mabuk, ya kan? Nggak ada seorang perokok yang dia bisa sembuh dari rokoknya, atau mungkin bisa sama sekali tidak merokok kalau dia selalu kumpul dengan teman-teman yang merokok, ya kan? Dan nggak ada juga orang yang mungkin hari ini nggak sukses walaupun teman-temannya itu semua sukses, ya kan? Jadi kalau teman-teman kita mungkin mereka pikir masa depan, mereka berpikir tentang masa depan lebih baik, mereka ingin maju hidupnya, pasti kita akan ketularan teman-teman. Jadi sukses itu menular, gagal juga menular. Jadi pilihlah lingkungan Anda, pilihlah lingkungan kita yang selama ini kita tiap hari kumpul. Kita kumpul dengan siapa?
Ketika kita kumpul dengan orang yang lebih berhasil, mereka berpikir lebih besar, mereka berpikir lebih panjang, berpikir lebih jauh ke depan, maka kita akan tertular teman-teman. Pola pikirnya, cara berpikirnya, cara berbicaranya, semuanya akan menular. Oke? Jadi itu aja teman-teman yang ingin saya sharingkan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bikinkan video buat Anda. Oke? Thank you semuanya, dan jangan lupa klik like, berikan komentar yang positif, dan bagikan teman-teman Anda, dan selalu salam hebat luar biasa.